polisi ini salah kasih alamat, guys. Layankan sesuai dengan alamat domisili. Alamat domisili menurut data penyidik, kalau ternyata mereka nggak tinggal di situ gimana? Misalnya nih, si Dedemit itu kan tinggal di mana ya? Di pohon beringin. Emi lagi capek-capeknya ngurusin perceraian, sedangkan suaminya lagi capek-capeknya ngurusin selangkangan. Enggak ya? Artis yang pernah kena kasus pencabulan. Tiba-tiba beneran ada. Ketawa, hahaha, tapi netes air matanya. Jadi buka langsung gila sama hap, udah. Dia bilang dibuka langsung di hap gitu. Korbannya Saipul Jamil dulu ini ya, itu udah menikah dan punya anak, guys. Jadi buka langsung gila sama hap. Update kasus Emi BMG di Singapura. Udah ada yang nikah katanya, guys. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Sobat-sobat Let's Go. Apa kabarnya nih? Wah, sudah seminggu kita tidak bertemu ya. Itu gimana mudik kalian? Lebaran kalian gimana? Waduh, gosipin apa sama keluarga-keluarga? Kamu jangan seperti Tante Ewong ya. Kamu tukang perebut laki orang, kamu jangan sampai jadi pelakor. Nah, udah ada yang ibu wanti-wanti kayak gitu. Jadi Let's Go pasti yang nanya ya, kemana sih Let's Go seminggu ini? Lebaran lah gitu. Masa Let's Go nggak boleh lebaran? Let's Go dosanya terlalu banyak nih ngomongin orang. Minta maaf dulu ke satu-satu ya, dikeliling-keliling ya gitu. Nah sekarang udah minta maaf. Udah selesai lebaran, nah kita ngomongin orang lagi. Jadi kasusnya Emi BMG update terbaru, guys. Udah hampir 2-3 minggu kayaknya update terakhir ya dari Emi ya gitu, yang dia ke Singapura kan. Nah jadi kabarnya ini, kabar-kabar ini, nah kabar-kabar apa nih? Kabar-kabar burung. Dimana itu katanya si Tante Ewong Empal Gentong ini, guys, mau nikah siri dia, guys. Buset, agama apa emang kok bisa nikah siri? Apa buat melindungi dirinya dari hukum-hukum di Indonesia? Nah kok bisa gitu? Kita update aja deh kasus Emi. Kalian pasti juga nggak lupa ya dengan kasus ini ya. Nah, kita mau update tentang kasus Emi ini. Ada statement dari Devina ya gitu, si PA, personal asistennya, yang memang sampai sekarang tuh masih ikhlas mendukung Ibu Emi ini. Wah, tidak seperti yang PA satu lagi, ya, personal ani-ani, yang ada maunya kalau dukung si suaminya ya. Ami tahu di mana anaknya, tapi tidak bisa bertemu anaknya. Menurut gue itu, to be honest, lebih menyakitkan sih daripada lu nggak tahu sama sekali anak lu ada di mana. Dan seperti dugaan kita bersama ya kawan-kawan, kalau Mbak TE mangkir dari panggilan tanggal 2 kemarin, nggak perlu heran, nggak perlu kaget, karena ya apa sih yang diharapin dari orang kayak gitu. Nah, itu dia ya. Jadi Emi ini kabarnya sekarang itu tahu di mana anaknya berada, tapi tidak bisa bertemu anak-anaknya. Nah, dia bilang ini lebih sakit. Lebih sakit daripada kita nggak tahu anak-anak kita di mana. Jadi kalau kita lihat ya video-video Emi di TikTok itu, update-update-nya, kan dia selalu menanyakan, anak saya di mana, suami saya di mana gitu. Sekarang dia jarang update TikTok, mungkin gara-gara udah tahu di mana ya. Saya tahu dia di mana nih, tapi saya nggak bisa ke sana nih. Kenapa? Karena Dedemit ini rumahnya rumah setan. Dedemit kan setan ya. Jadi rumah setan ini, susah masuk ke rumah setan memang ya gitu. Dan dia bilang juga tanggal 2 kemarin itu kan udah dipanggil tapi nggak datang gitu. Dia bilang apa sih yang bisa kita harapkan dari orang seperti itu ya? Silahkanlah kamu sembunyi dimanapun kamu, tapi satu yang perlu kamu ingat, saya tahu kamu di mana. Siap-siap Gi, habis itu ngumpet lagi di mana. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Masalahnya satu, buat saya kamu nggak pandai. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Masalahnya satu, saya tahu kamu nggak pandai. Lebih pandai tupai berarti ya. Apa perbedaan Tante Ewong dan juga tupai ya? Tupai pandai melompat, nah Tante Ewong pandai memikat. Sebagai orang dipikat juga. Ya gue tahu sih polisi Indonesia urusannya banyak banget dan kasus juga banyak banget. Tapi ya mudah-mudahan sih untuk kasus Ami ini, seenggaknya status itu orang dua yang mangkir itu di sini kayak jadi tersangka kayak jadi apa kayak. Ya kalau di sini statusnya itu naik, itu ya yang gue tahu sih bisa membantu urusan Ami di sana, karena itu kan masuk ke penilaian pengadilan dan sebagainya gitulah ya. Iya benar juga sih, dia jadi sebel ya karena kedua orang ini, Ewong, yes, dan juga si Tante Ewong, udah pakai nama ya dan marga. Dedemit ini juga kasusnya ini nggak jelas, guys. Dia sampai sekarang tuh bukan jadi tersangka. Ternyata ada sangat-sangat, let's go cari lagi kan keanehan. Ternyata polisi ini salah kasih alamat, guys. Lah kok bisa? Nah coba kalian dengerin ini ya.
Penyelidik beberapa waktu yang lalu telah mengirimkan surat undangan klarifikasi. Dia bilang pertama surat undangan klarifikasi. Klarifikasi guys. Jadi dia nih bukan jadi tersangka ya, belum tersangka mereka nih, masih klarifikasi. Jadi Pak Awong dan juga Demit ada di situ. Saya ingin mengundang kamu klarifikasi. Jangan kan mengundang ya, polisi ini mengundang mereka untuk klarifikasi. Tapi kemana undangan ini disebar? Nah, Surat undangan klarifikasi sudah dilayangkan sesuai dengan alamat domisili yang ada di data penyidik, ya, alamat domisili kedua terlapor. nah, alamat domisili yang ada di data penyidik, ya, alamat domisili yang ada di data penyidik. Nah, ini menurut logika Let's Go kan karena nggak disebutin di mananya ya. Alamat domisili menurut data penyidik yang Let's Go dugaannya ya, penyidik ini nggak tahu mereka ini memang di mana tempatnya domisilinya ya. Tapi setara data penyidik kan alamat domisili itu kan berarti yang ada di KTP gitu. Informasi terakhir domisili di mana mereka tinggal gitu. Kalau ternyata mereka nggak tinggal di situ gimana? Misalnya nih si The Demit itu kan tinggal di mana ya? Di pohon beringin. Serius. Di mana ya? Di Surabaya misalnya gitu. Di alamat domisilinya dia akan di KTP, surat dikirimkan ke sana. Nah, jadinya si The Demit ini nggak tahu nih bahwa dia tuh dapat surat undangan klarifikasi. Nah, bisa jadi kan ini logika kita ya. Makanya dia nggak datang pada tanggal 2 April kemarin. Dan bahkan menurut Let's Go mereka nggak tahu bahwa mereka tuh diundang untuk datang ke Indonesia dan ke kepolisian untuk klarifikasi tanggal 2 April kemarin. Nah, menurut Let's Go sih itu ya. Karena dari polisi bilang alamat domisili dari data penyidik. Nah, sedangkan pada saat tersebut Emi pun belum tahu di mana mereka berdebah-berdebah ini bersembunyi gitu loh. Nah, ya kan? Masuk logika kan? Nah, masuk logika, bos. Oke, thank you banget. Ini ada iklan dulu ya, guys ya. Gitu. Udah lama kita nggak baca iklan ya. Nah, pertama dari Yufi Susiana gitu. $10 Hongkong. Terima kasih ya, Bapak atau Ibu. Oh, Ibu lah kayaknya. Yufi Susiana gitu. Lalu ada Lili Kumala Dewi $10 Hongkong. Thanks. Thanks banget nih ibu-ibu Hongkong ya. Semoga sehat selalu di Hongkong, selamat lebaran. Lalu dari Asria Nugraha gitu. Ini ngomongin Sandra Dewi kemarin ya. Kalaupun mau kabur juga paling ke kampung halamannya Bang gitu. Tapi apa nggak malu gitu. Kan kampung halamannya tempat dia porak-porandakin habis bekas korupsi itulah. Ya benar juga ya. Si Sandra Dewi ya. Kalau dia berani gue jadi masyarakatnya udah demo depan rumahnya gitu. Yang pasti Daniel kayaknya malu jadi mak comblangnya Sandra Dewi ya. Mana tahu dia habis jodohin calon monster koruptor. Gokil. Ya bener juga ya. Gimana kalau Sandra Dewi pulang ke kampung halamannya ya gitu. Apa yang akan diteriakan masyarakat sana ya. doain ya gitu. Ya Tuhan, semoga Sandra Dewi tidak ketahuan kalau ada uang-uang gelap di rumahnya lagi. Nah, harus doain ya. Semoga tidak ketahuan gitu. Udahlah. Mbak Sandra Dewi udah Let's Go bantu doa nih ya. Lalu ada Asri Nugraha juga, 2 kali, makasih ya Mbak Asri ya tuh. Ini ngomongin Loli, harusnya Loli itu belajar dari anaknya Es Mambo, biar anak artis juga bisa perjuangin buat yang namanya punya KTP. Sekarang kalau apa-apa ngurus sesuatu kan butuh KTP. Mikir deh uangnya transfer kemana kalau nggak punya buku tabungan. Buku tabungan digital aja tetap mesti punya KTP, bener tuh, OVO ya. Ya pantas aja ibunya Nikmir mikir uangnya ditilap sama Kang Semir. Aku lihat di channel sebelah, dia stres kayaknya ada yang lapor Loli belum bayar utangnya, lapor ke Kang Semir gitu. Dia ngereok, ngerasa malu, pacarnya nggak peduli. Wah. Fokus nyemir. Nyemirin namanya dari kotoran-kotoran. Itu dia yang udah kasih donasi, thank you banget nih teman-teman Let's Go, sobat-sobat Let's Go, itu THR ya. Tapi kalau kalian yang mau donasi, seperti biasa link Saweria ada di bawah, mulai dari Rp2.000 aja. Jangan pakai email asli, email lalalaliye@gmail.com aja boleh. Kalau mau di super thanks di YouTube, itu lewat komen sebelah kanan. Makasih banyak nih teman-teman yang udah berdonasi buat Let's Go. Nah, kita singkat aja lagi satu, kita mau cari berita ini ya, Saipul Jamil guys. Waduh, Saipul Jamil tuh dan Igun ya, itu membicarakan tentang pencabulan yang dilakukan Saipul Jamil zaman dulu ya. Nah, ini ada video ini lagi rame banget. Mastur, siapa artis yang pernah kena kasus pencabulan? Saipul Jamil! 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 Ada orangnya! Ada orangnya! Plot twist! Tiba-tiba beneran ada. Sekarang udah tobat ya?
Nah, dia bilang siapa artis yang pernah kena kasus pencabulan gitu. Saipul Jamil. Dia ketawa, hahaha, tapi netes air matanya. Di Saipul Jamil, let's go, yakin itu dia ketawa-ketawa dalam hati sedih ya. Aduh, ada yang inget juga nih. Dia sedih ya pasti ya. Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Aduh. Waduh. Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Kalian masih inget nggak? Sekali. Beberapa toleransinya berapa lama? Sekali. Durasinya itu Enggak, sekali doang. Jadi buka, langsung gigi langsung hap, udah dia langsung kaget. Jadi udah setelah kaget mau udah kayak orang marah gitu. Hitungan detik loh. Hitungan detik. Langsung juga gila Pak, nggak tahu maksudnya. Ya kan nggak ada niat untuk ke situ gitu, bangun gitu. Hep gitu. Nah itu guys, kalian ingat gak? Ini tahun berapa ini? Jadi di zaman itu ya, kronologinya itu jadi dia ada kayak cowok deh. Ada cowok itu yang memang ngefans sama Saipul Jamil, diajak ke rumahnya terus nginep bareng gitu. Maksudnya dia ngefans kan gitu dan sering main gitu. Habis itu pas lagi nginep, dia lagi tiduran. Jadi pas tiduran tuh jadi dia bilang dibuka langsung dihap gitu. Lalu ditangkap ya itu, jadi hap gitu. Waduh, kayak sosis sones main dielep aja ya itu, dihap gitu katanya. Nah, jadi dia bilang saya juga hilap Pak, saya nggak ada niat ke situ. Jadi pas saya hap, dia kaget, dia bangun marah banget gitu. Saya nggak ada niat ke situ. Jadi niatnya kemana nih Pak Saipul Jamil ya? Tapi kan itu masa lalu ya, udah dapat ganjaran juga, dia udah di penjara 6 tahun kan gitu. Masih penasaran ya, dia niatnya kemana ya itu? Tapi katanya korbannya Saipul Jamil dulu ini ya, itu udah menikah dan punya anak guys. Nih lihat, Lesko udah di komennya kan nanya, gimana sekarang korbannya dari Saipul Jamil ini? Itu dia katanya udah berumah tangga, udah punya anaknya 2 gitu. Saya tetangganya. Ya trauma kan gitu. Tapi sekarang karena ini videonya rame, Igun pun udah mohon maaf dia karena bercandaan yang kayak gitu ya gitu. Udah menurut Lesko maafin aja ya gitu. Karena kan Saipul Jamil juga sekarang nggak tahu ya, dia masih suka hap-hapin orang nggak ya gitu. Dia kan juga udah di penjara ya, udah menebus kesalahannya kemarin itu ya. Tapi pasti sakit hati ya Saipul Jamil ya. Dipenjarain kayak gitu ya. Saat ini Ami memang lagi di Singapura. Dia tuh di Singapura dari udah hampir seminggu deh dia di Singapura. Memang bener-bener fokus banget ngurusin untuk urusan dia punya urusan lah. Apa yang bisa dilaporkan itu dia laporkan karena memang fokus dia saat ini tuh ya anak dan urus dia punya perceraian sih yang gue tahu. Dan nanti kan urusan custody dan sebagainya itu menyusul di bawahnya. Nah, Amy juga agak jarang posting ya karena memang bener-bener dia tuh sibuk banget ngurusin ngurusin ini sih. Nah, jadi itu dia kegiatan Amy selama seminggu ini di Singapura. Dia sangat sibuk sampai nggak sempet update. Itu ngurusin perceraiannya ya. Si Ewong dan The Demit ini itu kan bukan orang bodoh ya. Kalau The Demitnya mungkin iya ya. Tapi si cowok kan bukan orang bodoh. Nah, kabar-kabar burung dan di luaran sana berpikir bahwa sekarang ini menikah siri guys. Nah, kenapa? Untuk menyelamatkan si The Demit ini. Kalau mereka sampai menikah siri, itu kan di agama itu kan sah ya, menikah secara agama ya. Nah, berarti si pria ini bisa melindungi si Ewong bahwa dia itu mengambil anaknya sebagai istri sah dalam agama atas perintah suami, yaitu si Ewongnya. Ewong ya, bukan Ewong gitu. Ewong gitu. Jadi kalau dia bisa menikah secara siri, The Demit ini punya satu step lebih kuat posisinya untuk mengambil darah daging dari suaminya ini gitu loh. Karena The Demit ini kan licik banget guys. Ya, Lesko yakin nggak mungkin dia nggak kepikiran hal ini. Dia bisa kasih informasi bahwa dia dikasih ilmu hitam aja, disantet aja dia bisa, apalagi cara seperti ini pasti kepikiran dia guys. Lesko yakin gitu. Nanti kalau udah dari pengadilan, ini saya sudah menikah kok dengan si The Demit ini gitu. Jadi kan bisa kepikiran ya, masuk logika ya. Nah kalau mereka udah menikah sirih, waduh, Amy dalam bahaya guys. Dan juga menurut Lesko mungkin yang bisa diperjuangkan Amy adalah anak yang paling kecil aja ya. Kalau memang anak yang kedua, yang ketiga ternyata memang benar-benar sebenci itu sama Amy, tapi Lesko yakin dia juga benci sama The Demit ya. Setelah tinggal bareng kan, ternyata mama saya tidak lebih buruk daripada si The Demit ini. Udah. Amy lagi capek-capeknya ngurusin perceraian, sedangkan suaminya lagi capek-capeknya ngurusin selangkangan. Enggak ya? Siapa tahu kan, bisa beli celana dalam baru, beli celana panjang baru, nah kita kan apapun bisa terjadi ya. Nah,
Itu aja yang bisa saya sampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kasih pendapat kalian tentang kasusnya Emi sama kasusnya si Saipul Jamil ini. Makasih banyak nih sobat-sobat Let's Go yang masih mensupport Let's Go dengan donasi, dengan nontonin video Let's Go. Walaupun kita seminggu nggak upload ya, karena lebaran kan, masa nggak dimaafin. Let's Go ini lebaran loh. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.